Kita kan sering ya, lihat para juara di puncak podium, angkat piala, tapi pernah nggak sih kepikiran apa yang sebetulnya terjadi di kepala mereka? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar cetak biru psikologisnya. Jadi semacam arsitektur mental tersembunyi gitu, yang ngebentuk tujuan dan komitmen seorang atlet elit dari dalam. Jadi apa sih rahasianya? Apa yang ngebedain atlet berbakat sama juara sejati? Jawabannya ternyata bukan cuma soal fisik atau bakat alami. Ada kerangka psikologis yang terstruktur banget di baliknya. Nah yuk kita kupas tuntas kerangka ini satu persatu. Oke, jadi nanti kita akan jalanin 5 bagian ya. Pertama, kita coba ngertiin dulu beban seorang atlet elit itu kayak apa. Terus, kita lihat peta jalan mereka buat ke puncak. Nah, habis itu, kita bedah mesin psikologisnya. Apa yang bikin mereka terus maju? Keempat, gimana tujuan dan komitmen ini nyambung? Dan terakhir, kita lihat sistem pendukung di sekitar mereka. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal dalemin banget nih tekanan yang dihadapi atlet elit. Karena ini bukan sekedar main-main, ini dunia di mana beban harapan satu negara itu, ya ada di pundak mereka. Jauh lebih berat dari sekedar permainan biasa. Nah, sebelum lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya soal definisinya. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional kita, olahraga prestasi itu bukan sekedar hobi loh, ini adalah sebuah sistem. Sistem yang terencana, berjenjang, berkelanjutan, didukung sains dan tujuannya cuma satu, mencapai performa paling puncak. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Kalau olahraga rekreasi, tujuannya ya buat kesehatan, buat senang-senang pribadi kan? Tapi olahraga prestasi, tujuannya mengangkat harkat dan martabat bangsa. Kebayangkan beban psikologisnya? Jauh banget bedanya. Mereka itu bawa nama negara, bawa harapan jutaan orang. Dan kutipan ini, wah ini nangkep banget esensinya. Sukses di olahraga itu bisa jadi simbol kebangkitan nasional. Artinya apa? Atlet juara itu bukan lagi sekedar individu, mereka udah jadi ikon, jadi simbol. Nah, makanya punya cetak biru mental yang kokoh itu jadi krusial banget buat mereka bisa bertahan dari tekanan sebesar ini. Oke, sekarang kita masuk ke pilar pertama dari cetak biru ini, peta jalan menuju puncak. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar daftar keinginan atau mimpi. Bukan, ini adalah sistem penetapan tujuan yang dirancang dengan presisi, khusus untuk membangun ketahanan mental. Nah, alat utamanya ini pasti banyak yang udah familiar, kerangka kerja SMART. Jadi setiap tujuan itu harus spesifik, jelas, measurable, bisa diukur, achievable, bisa dicapai, relevan, nyambung sama program besarnya, dan time-bound, ada batas waktunya. Ini cara paling efektif buat ngubah angan-angan jadi rencana aksi yang benar-benar nyata. Tapi metode SMART ini baru langkah awalnya aja loh. Kuncinya itu, kita harus paham kalau nggak semua tujuan itu levelnya sama. Ada semacam hierarki atau tingkatan gitu. Dan setiap tingkatan ini punya fungsi psikologis yang beda-beda banget dalam ngebentuk mental juara. Nah, ini dia nih bagian paling menariknya. Coba deh, lihat kolom kendali atlet. Kalau tujuan hasil, misalnya menang medali, kontrol atlet itu rendah kan? Soalnya tergantung lawan, wasit, banyak faktor luar. Dan ini yang sering bikin stres. Beda banget sama tujuan proses. Misalnya fokus ke teknik pernafasan atau eksekusi strategi. Ini 100% ada dalam kendali si atlet. Nah, disinilah sumber kekuatan dan rasa percaya diri mereka yang sesungguhnya. Jadi, intinya jelas banget kan? Fokus ke proses, ke hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Itulah kunci ketahanan mental. Sederhananya gini, kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Yaitu tadi, usaha dan strategi kamu setiap hari. Titik. Oke, kalau tujuan itu ibarat peta jalannya, terus apa dong bahan bakarnya? Apa yang bikin atlet tetap jalan di jalur itu, apalagi pas lagi susah-susahnya? Jawabannya ada di pilar kita yang kedua, komitmen. Jadi, komitmen olahraga itu bukan cuma sekedar mau atau niat ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah kondisi psikologis, semacam tekad bulat dari dalam diri yang nentuin apakah seorang atlet bakal terus lanjut atau nyerah pas lagi di atas atau di bawah. Nah, ada model yang ngebagi komitmen ini jadi 5 faktor utama. Tapi coba deh lihat, mana yang porsinya paling gede. 40% itu kesenangan berolahraga. Bukan karena tekanan sosial, bukan karena ngerasa udah keluar banyak modal, tapi murni karena mereka cinta sama olahraganya, bener-bener enjoy. Inilah inti dari komitmen yang awal. Nah, tabel ini nunjukin detailnya. Dan yang keren adalah, ternyata semua faktor pendorong komitmen ini bisa dikelola secara strategis oleh pelatih dan lingkungannya. Mulai dari bikin latihan yang bervariasi biar nggak bosen, sampai cara ngelola tekanan dari keluarga atau sosial media. Semuanya ada strateginya.
Oke, kita udah punya dua pilar utama nih, tujuan dan komitmen. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara dua hal ini kerja bareng buat ngebentuk juara yang benar-benar tangguh? Yuk kita sambungin titik-titiknya. Nah, disinilah sinerginya kelihatan. Ternyata ini jadi semacam siklus yang saling menguatkan. Gini alurnya, atlet fokus ke tujuan proses yang bisa mereka kontrol. Terus, mereka dapat kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Kemenangan kecil ini bikin mereka makin enjoy, makin senang sama prosesnya. Dan rasa senang inilah yang jadi bahan bakar utama buat komitmen jangka panjang mereka. Keren kan? Tapi tentu aja siklus positif ini ada musuhnya. Ancaman terbesarnya adalah stres yang nggak dikelola dengan baik dan burnout. Tahu kan kondisi di mana atlet ngerasa capek banget secara mental dan fisik karena tekanan terus-menerus. Makanya mereka butuh semacam sistem pertahanan psikologis yang kuat. Nah, ini poin yang penting banget. Latihan keterampilan mental atau MST itu bukan obat pas udah sakit. Anggap aja ini vaksinnya. Ini adalah strategi proaktif buat ngebangun ketahanan, buat ngebangun keuletan, biar bisa mencegah burnout bahkan sebelum gejalanya muncul. Oke, bagian terakhir. Penting buat diingat, cetak biru mental seorang atlet itu nggak berdiri sendiri. Nggak mungkin. Dia dibangun dan dirawat oleh sebuah ekosistem, oleh sistem pendukung yang perannya sangat-sangat penting. Dan ini mengubah cara kita mandang peran pelatih loh. Pelatih itu ternyata bukan cuma instruktur yang ngajarin taktik. Mereka adalah manajer komitmen. Setiap keputusan mereka, setiap latihan yang mereka rancang, itu secara langsung ngebentuk rasa enjoy si atlet, motivasinya, dan ujung-ujungnya nentuin masa depan karir atlet itu sendiri. Jadi apa nih kesimpulan praktisnya? Semuanya mengerucut ke 4 rekomendasi utama ini. 1. Fokuskan 80% penetapan tujuan itu ke proses dan kinerja, bukan ke hasil, biar kontrolnya ada di tangan atlet. 2. Pelatih elit wajib punya sertifikasi psikologi olahraga, biar mereka jago jadi manajer komitmen. 3. Latihan mental harus jadi rutin, sama pentingnya kayak latihan fisik. Dan 4. Evaluasinya harus ganda, gak cuma lihat prestasi, tapi juga lihat kesehatan mentalnya. Ini cetak biru yang benar-benar bisa diterapin di skala nasional. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Bakat itu mungkin cuma tiket masuknya. Tapi, jangan-jangan cetak biru psikologis yang sistematis inilah yang benar-benar misahin antara atlet yang hebat dan atlet yang jadi legenda. Mungkin juara sejati itu memang nggak dilahirkan ya, tapi mereka dibangun pelan-pelan dari dalam.